Oke. Baiklah, kita mulai sekarang. Kemarin masih tentang koordinat geometri. Sekarang bagian yang B, part B, which is the positive and negative coordinates. In chapter 3, we saw how the number line was extended in the two directions, including positive and negative numbers. Nah, jadi kita memang belum sempat belajar di chapter 3-nya, tapi secara umum ada kita bahas tentang, bisa kita pelajari tentang positive and negative numbers, artinya bilangan positif dan negatif. Positif. Nah, kalau garis bilangan itu bisa kita nyatakan dalam sebuah garis seperti ini. Misalnya ada titik, ada angka 0 di tengah-tengah di sini. Kelihatan? Oke ya. Kemudian di sebelah kanan 0 kita mulai bilangan positif. Itu mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu. Kemudian bilangan negatif itu mulai dari ke sebelah kiri, ke arah kiri. Berarti min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Oke. Bisa dibayangkan? Bisa. To extend the number plan studied in the last section, now we extend both the x-axis and y-axis in two directions. This allows us to consider positive and negative coordinates. Nah, untuk mengembangkan bidang angka yang kita pelajari di bagian sebelumnya, kita mengembangkan baik x maupun y, sumbu x maupun sumbu y ini ke dua arah. Sebelumnya kan hanya arah positif aja, jadi yang kemarin kita pelajari ke sini ke arah sumbu x positif, ke atas sumbu y positif, udah gitu ya. Sekarang kita kembangkan ke bawah. Nah, ke bawah ini artinya sumbu y negatif. Kalau ke kiri sumbu x negatif. Karena ini mulainya 0 dan 0,0 gitu dari sini. Jadi dari 0 ke kanan di sumbu x itu positif, dari 0 ke kiri itu sumbu x negatif, dari 0 ke atas sumbu y positif, dari 0 ke bawah itu adalah sumbu y negatif. Seperti itu. Oke. Nah, in the center of the number plane is the origin O. Nah, di pusat dari bidang angka ini itu adalah origin atau titik asal di titik 0,0. Seperti itu. Nah, the x-axis is positive to the right of O and negative to the left of O. Ya, seperti saya bahas barusan. Sumbu x ini positif ke arah kanan dari O, dari sini ke sini. Kemudian negatif dari ke arah kiri dari O. Nah, ini sumbu x negatif. Sumbu x positif, sumbu y positif dari 0 ke atas, the y-axis is positive above 0 and negative below 0. Jadi sumbu y ini positif di atas 0 dan negatif di bawah O, maksudnya di bawah origin, di bawah O titik 0.0. Seperti itu. This number plane is called the Cartesian plane. Nah, ada namanya. Ini namanya apa? Bidang apa? Cartesian plane. Jadi bidang sumbu x, y positif, bidang dua dimensi dari sumbu x dan sumbu y ini, yang ke kanan positif, yang ke kiri positif, yang ke atas positif, sumbu y positif, yang ke bawah sumbu y negatif. Sekali lagi, yang ke kanan adalah sumbu x positif, yang ke kiri sumbu x negatif, yang ke atas sumbu y positif, yang ke bawah sumbu y apa? Negatif. Nah, bidang ini itu namanya adalah Cartesian plane. Oke, sedikit pengantar seperti itu. Nanti pasti sampai kuliah pun kalau misalnya Geren cita-citanya kemarin kan bilang mau jadi arsitek ya. Nah, pasti akan sering ketemu dengan koordinat ini nanti. Seperti ini. Jadi akan sering bertemu dengan koordinat. Baik itu 3 dimensi, 2 dimensi. Nah, ini masih 2 dimensi ya. Kalau 3 dimensi ada satu lagi sumbu namanya Z. Nanti itu kita pelajari di belakangan ya. Oke. Nah, sekarang the axis divide the plane into 4 quadrants. Artinya sumbu x dan sumbu y ini membagi bidang tersebut menjadi 4 kuadran. 4 kuadran dibagi 4 gitu ya. Ini kuadran 1, kuadran 1,
Kuadran 1 di sini. Artinya di antara X positif dan Y positif. Ada kuadran 1. Kuadran 2 ini artinya di antara Y positif sama X negatif. Karena kan 0,0-nya di sini nih. Nah, kuadran 2 ada di mana? Ada di itu. Antara Y positif dengan X negatif. Ini kan X positif ke kanan, X negatif ke kiri, Y positif ke atas, Y negatif ke bawah. Oke. Nah, ini kuadran 2 antara Y positif dengan X negatif. Kuadran 3 ini antara X negatif dengan Y negatif. Sementara kuadran 4 itu adalah antara X positif dengan Y negatif. Oke. Begitu ya. Oke. Baiklah, kita lanjutkan. We can now describe and plot points in any of the four quadrants on either axis. Artinya sekarang kita bisa mendeskripsikan dan bisa menggambar titik-titik di setiap kuadran atau setiap sumbu, gitu ya. Di sumbu manapun. Misalnya, to plot the point A minus 2.3. Artinya untuk menggambar titik A yang berkoordinat X-nya min 2, Y-nya 3. Maka we move 2 units to the left of the origin. Kita memindahkan 2 satuan ke kiri. Kenapa? Karena kan minus 2. Ya enggak? Hati-hati tanda negatifnya di sini. Kelihatan tanda negatifnya enggak? Kelihatan. Minus 2 itu artinya bilangannya ada di sebelah kiri. 0. Artinya kita bergerak 2 unit ke sebelah kiri dari origin, dari pusat, dari titik asal. Then 3 units up. Kemudian kita bergerak 3 satuan ke atas. Kita bergerak 3 satuan ke atas. A is in the second quadrant. Nah, titik A ini ada di kuadran keberapa? Coba lihat ke atas. Ini gambaran. Ini kuadran 1, 2, 3, 4. Titik A ini ada di kuadran berapa? Kuadran. Mana tadi? Titik A. Yang poinnya minus 2,3. Minus 2.3. Nah, dia ada di kuadran berapa? Kuadran 2. Kuadran 2. Okay, good. To plot the points B, which is 0 point minus 3, we do not move left or right, but we move 3 units down. B is on the y-axis. Artinya apa? Untuk menggambar titik B yang berkoordinat 0,3, kita tidak bergerak ke kiri atau ke kanan. Kenapa? Karena X-nya berapa? Titik B ini koordinat X-nya berapa? X-nya 0. 0. Ya. Karena X-nya 0, berarti titik B nggak perlu bergerak ke kiri atau ke kanan. Nah, kemudian nilai koordinat Y-nya berapa titik B ini? Titik B, koordinat Y-nya berapa? Minus 3. Minus 3. So, because the Y coordinates of B is minus 3, then we are to move 3 units down. Do you understand? Artinya, karena kita ini harus karena Y adalah nilai koordinat dari titik B ini bernilai minus 3, maka kita harus bergerak berapa satuan ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Berapa satuan? Berapa satuan? Ke bawah 3. 3 satuan. Kalau ke bawah artinya minus 3 ya. Jadi ini 0,0. Nah, ini min 1, min 2, min 3. Begitu kira-kira. Ya. Jadi titik B sekarang ketemu di mana lokasinya? Ada di situ, di sini ya. Oke. Sampai sini paham, Garen? Paham ya? Oke, bisa kita lanjutkan?
Bisa. Oke, sekarang contohnya. Plot the following points on the Cartesian plane. Gambarkan titik-titik berikut ini di bidang Cartesian. Bidang Cartesian itu apa tadi? Sudah kita bahas. Cartesian plane itu adalah XY plane. Bidang yang terdiri dari sumbu X dan Y. Dua dimensi. Seperti ini. Ini Cartesian plane ya. This is the so-called Cartesian plane. Seperti tadi kita bahas. Ini namanya Cartesian plane. Oke, sekarang coba gambarkan titik A ada di mana? Ada di situ. Poinnya berapa? 2,3. 3. Oh, ini jawabannya ya, udah dijawab. Nggak apa-apa ya, 2,3 berarti X-nya berapa? Positif? 2. 2. Positif? 3. Satu aja sekarang yang F. F-nya min 1,0. Min 1,0 itu berarti X-nya berapa? Berarti X-nya Yang F nih. Yang X-nya minus 0. minus 1. Ya, minus 1. Minus 1. Artinya bergerak ke kiri atau ke kanan? Atau ke atas atau ke bawah? Kiri. Ke kiri berapa kali? Satuan? Kiri. Berapa satuan? 1. Oke, satu contoh lagi yang ada Y-nya. Yaitu yang ini yang E. 0, min 3, yang D aja deh. 0, min 5, min 2. Artinya nilai X-nya berapa? Koordinat X-nya? Koordinat X-nya min 5. Koordinat Y-nya berapa? Min 2. Min 2. Artinya bergerak ke kiri berapa langkah atau ke kanan 5. berapa langkah? Ke 5 langkah, ke bawah 2 langkah. Ke kiri atau ke kanan? Yang minus 5? Kiri Ke kiri berapa langkah? 5 langkah. Terus yang minus 2 ke atas atau ke bawah? Ke bawah 2. 2. Oke, ke sini 2, ke sini 5, berarti ketemulah di sini posisinya. Yang titik D. Ya, paham? Baik, kita lanjutkan ke soalnya ya sekarang. Tadi contohnya. Draw a set of axes, then plot and label the following points. Artinya apa? Gambarkan satu set dari sumbu X dan Y, yaitu sumbu kartesiannya, kartesian bidang Cartesian plane atau bidang kartesiannya, kemudian gambarkan dan beri nama titik-titik berikut ini. Plot and label the following points. Ya, nomor A. Satu, 2, 3, katakanlah ya. 1, 2, 3. Terus sekarang kemana? Ke atas atau ke bawah? Untuk soal yang A. Ke atas atau ke bawah untuk soal yang A? Ke atas. Ke atas berapa poin, berapa titik? 4 ke atas, 3 ke samping. 4. 1, 2, 3, 4. Oke, di sini titik 4 misalnya. Maka, nah, di sini titik A. Yang poinnya adalah 3,4. Oke? Pahamkah? Sampai sini pahamkah? Ya. Oke. Coba sekarang ambil satu contoh, dikerjakan sendiri. Yang bagian nomor I, coba. Yang L maksud saya. Yang L. Minus 5. Minus 5 artinya kemana? Minus 5.
Then the y-axis is 4. The y-coordinate is 4. 4. Then where is the point? Nah, kira-kira ya, titiknya ada di sini. Ini adalah titik I yang koordinatnya adalah minus 5,4. Oke, kira-kira dua soal ini bisa mewakili nggak yang nomor 1? Atau perlu dikerjakan semuanya? Kalau sudah mewakili, kita lanjutin aja biar banyak materi yang dipelajari. Gimana? Ya? Nggak bisa. Kenapa? Udah ngerti. Belum paham. Udah ngerti. Udah ngerti. Udah ngerti. Oke, sekarang yang nomor 1 berarti udah ngerti ya. Coba ini kan tadi di kuadran 2. Sekarang soal yang di kuadran tadi 1 udah. Sekarang yang di kuadran 3. Coba yang di kuadran 3 itu contohnya yang ambil contoh soal di kuadran 3 coba. Yang nomor 1. Pilih titik mana saja di soal yang nomor 1 itu yang ada di kuadran 3 coba. Maksudnya? Ya, ambil titik yang jawabannya di kuadran 3. Pilih titik yang di kuadran 3. Untuk dikerjakan maksudnya. Kuadran 3 itu artinya sumbu X negatif sama Y negatif. Kuadran 3 itu di mana? Di sini nih. Nah, di kuadran 3. Nah, di sini. Di sini itu lihat nilai X sama Y-nya negatif. Coba yang mana? Yang nomor 1 ada dua buah titik di kuadran 3. Tiga buah. Nah, ya betul. Oke. Bisa menempatkan titik-titiknya minus 5 poin minus 5 misalnya. Bisa ya? Bisa menempatkannya? Bisa. Oke. Lanjut berarti kalau gitu. Oke, tolong dihapus dulu biaran itunya. Sekarang lanjut ke nomor 2. On a set of axes, plot the points with coordinates given below. Join the points with straight line segment in the order given. Ya, maksudnya apakah? Paham maksudnya? Saya boleh minta tolong dihapus dulu itunya. Oke, terima kasih. Nah, on a set of axes, ya pada satu set dari sumbu, maksudnya sumbu X dan Y, gitu ya. Plot the points with coordinates given below. Gambarkanlah titik-titik yang dengan titik koordinat di bawah ini. Join the points with straight line segments in the order given. Jadi artinya maksudnya adalah hubungkanlah titik-titik dengan garis lurus with the straight line segments in the order given. Artinya hubungkanlah titik-titik dengan garis lurus, segmen bagian garis lurus berdasarkan apa? Sesuai urutan gitu. Misalnya nih minus 3,4 dengan minus 1,5. Gimana? Nah, misalkan gini. Misalnya min 3,4, di mana titiknya? Min 3 itu ini sumbu X, ini sumbu Y. Min 3 ke kiri. Ke kiri ya, kiri. Berarti 3 kali. 1, 2, nah 3. 1, 2, 3. Ini minus 3. Oke. 4 itu berarti sumbunya ke atas. 1, 2,
3, 4. 4. Nah, min 3,4 itu kira-kira letaknya di sini. Oke. Nah, letaknya ada di situ. Sekarang min 1,5 di mana? Min 1,5. Min 1,5. Oke, min 1,5 di mana? Kira-kira. Nah, 5 itu di sini ya. Min 1,5. Min 1 itu di sini. Min 1, 5-nya di situ. Oke. Nah, begini kira-kira. Min 1, oke, dihapus dulu sebentar. Itunya. Nah, begitu. Kalau kita buat garis, gimana bentuknya? Begini kira-kira. Sorry. Membentuk garis itu dari 2 buah titik. Titiknya yang ini nih, ada 2 buah. Dari 2 buah titik nih. Nah, dari sini. Yang hitamnya bisa dihapus dulu. Baca apa, Mas? Kenapa? Ayo ke pintu. Oke. Nah, dari 2 buah titik ini. Ya. Kalau misalnya kita buat lagi titik berikutnya, misalnya titik berikutnya adalah 1,5. 1,5 sama 3,4. Bisa dihapus dulu nggak itunya? Titik garis hitamnya. Oke. Pahamkah kalian cara membuat titik ini? Cara membuat garis, 2 buah garis ini, paham nggak? Lumayan paham. Oke, menghubungkan 2 buah titik. Artinya, sebuah garis itu adalah hubungan dari 2 titik. Jadi kalau saya punya 2 titik, maka pasti bisa dibuat garis titik sembarang aja. Di sini misalnya, pasti bisa dibuat garis lurus yang menghubungkan keduanya. Teorinya gitu. Pokoknya kalau ada 2 titik yang sembarang di dalam satu bidang, pasti akan selalu bisa dibuat garis lurus. Sederhana ya, logika sederhana. Oke. Nah, berikutnya contoh yang 1,5 di mana 1,5? 1,5 di situ. 1 ke kanan, angka 1,5 satunya ke kanan apa ke kiri? Oke, betul sekali di sini 1 ya. Nah, 5-nya di mana? 5-nya di atas ini. Di atas. Betul. Nah, di sini nih. Berarti kira-kira letaknya ada di sini nih. Oke. Kira-kira letaknya itu ada di sini nih. Nah, di sini 1,5. Kalau kita hubungkan garis berikutnya, tinggal dihubungkan aja. Dari sini nih. Oke, garis berikutnya yang menghubungkan. Paham nggak membuat garis lagi? Dari titik min 1,5 ke titik 1,5 ini garisnya. Ya. 3,4 di mana? 3,4 di mana? 1. 3,4 di sini. 1, 2, 3. 3. 4-nya di atas. Oke, betul sekali. Ya, maka garis yang kita hubungkan adalah yang ini. Oke ya, bisa kita lanjutkan ya? Ya, kita lanjutkan. Kalau dilanjutkan ini agak panjang, langsung aja dianggap 1 soal, 2, 3 soal, 4 soal barusan sudah mewakili lah ya.
Ini dilanjutkan nanti sendiri. Oke, dihapus lagi, tolong. Kita lanjut ke soal berikutnya. Consider the points on the set of axes shown. Write down the x-coordinate of D. Nah, misalkan titik-titik yang ada di sumbu X dan Y seperti gambar berikut ini. Nah, tuliskanlah sumbu koordinat X dari titik D. Berapa koordinat X-nya? Ya, berapa? Koordinat X-nya Titik D ketemu nggak titiknya? titik ketemu. Ya, titik D ini berapa, koma berapa koordinatnya? Titik D Hmm. koordinatnya 1. Mana satu? Mana satu? Titiknya di mana? Oh, 0, Ya, betul. 0,4. 0,4. Kalau yang ditanyakan apa? Write down the x coordinate of D. Artinya, tuliskan koordinat X dari titik D. Koordinat X berarti koordinat X-nya aja, bukan nggak sama Y-nya. X-nya berapa? Titik D ini? Titik D X-nya 0. Ya, betul sekali. Jadi yang ini jawabannya 0 ya. Terus yang B, bagian B, berapa nilai X-nya? Koordinat X-nya berapa? Koordinat X-nya koordinat X-nya 3. 3, betul sekali. Karena ini poinnya adalah 3,1. Oke, sekarang yang J. J, mana J? Coba. Berapa nilai X dari J? Koordinat X dari J berapa? J min 4, S? min 4,2. Min berapa? Min 4,2. Bukan 4. Iya kan J kan? J di sini nih, J. Oh, situ. Min 4,2. Bukan min 4 ini. Oh, min 5. Nah, betul sekali. Minus 5.2. Berarti koordinat X, berarti jawaban yang A ini, yang A bagian J, bagian titik 3 ini, yang J, berarti Min koordinat 5.2. minus 5. Jawabannya minus 5. Oke, yang bagian 4-nya, titik 4, yang G, titik G, berapa koordinat X-nya? Koordinat X. Koordinat X-nya Posisinya 6. ada di mana? Di sini posisinya ya. 6. Nah, posisinya di sini. Berarti X-nya berapa? X-nya 2. Bukan, ini Y ke bawah. Min 2. Min 2. Min 2 ini ke bawah. Ke bawah ini adalah sumbu Y negatif. Kalau pertanyaannya X koordinat berarti ke kanan atau ke kiri. Kalau X ini ke kanan atau ke kiri, berapa ke kanan? Berapa langkah ke kanan dari O? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? Berapa? 6. 6. Ke kanan 6. Ke bawah berapa? 2. 2. Berarti koordinat X dari titik G ini berapa? Koordinat X dari titik G 6. 6, betul sekali. Oke, sekarang yang bagian nomor B. Silahkan dijawab. Write down the Y coordinate of A, artinya tuliskan sebutkan titik koordinat Y dari titik A. Koordinat Y dari titik A. Titik A ada di mana? Posisi Y-nya ada berapa? Di Y sama dengan berapa? Berapa Y-nya? Di atas apa di bawah? Kalau Y pasti pilihannya di atas atau di bawah?
Sumbunya. Sumbu atas atau sumbu bawah. Ya. Yes. Yes, sir. Titik A, di titik A berapa Y-nya? Karen? Titik Titik A berapa Y-nya? Titik A ada ketemu nggak titiknya? I-nya 1. 1, betul. Yang titik C, ketemu nggak titik C-nya? Ya. Titik C itu, di sini ada nggak titiknya ketemu? Titik C ketemu nggak? Titik C-nya ketemu nggak? Ya. Ya? Mhm. Ada titik C-nya ketemu? Ada Ada. Di atas atau di bawah? Sumbu bawah. di bawah. Berapa nilainya? -2,5. 2,5. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Halo? Ah. Garen bisa lihat itu nggak wajahnya? Ini nggak kelihatan. Oh, kameranya nggak kelihatan? Mana coba? Nah, gitu. Oke. Pertanyaannya apa yang bagian B ini? Tuliskan koordinat Y dari titik C. Koordinat Y dari titik C apa? Koordinatnya dari titik C. Berapa Y-nya? -5. Oke. Satu lagi, yang F, yang sama I, 2 lagi. F sama I, cepat. F berapa Y-nya? F mana F? F koordinatnya 0. Y-nya sumbu. Koordinat Y dari F berapa? 0. Oke, betul. Yang I? 4. Iya, betul sekali. Sekarang pertanyaannya lengkap. Write down the coordinates of all point. Tuliskan titik koordinat dari semua titik. Koordinat dari semua titik artinya X, Y-nya semuanya. Bisa dikerjakan dengan cepat. Coba disebutkan aja. Mulai dari A. Misalnya gini, A 1,1, B 3,1, C min 2,5. Gitu. Dicoba dijawab dengan cepat. Coba. Mulai dari A. Berlatih ketangkasan, berlatih kecepatan. 1,1. Gini caranya, A 1,1, B 3,1, gitu. Coba. A -1,1. B Terus? 3,1. Terus? C -2,5. Terus? E 1, D dulu. D 0,4. Oke, udah ya, bisa ya. Kira-kira bisa. Ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ayo, masih semangat? Semangat dong, ya. Lihat dulu wajahnya. Kok nggak kelihatan wajahnya? Wih. Nah, gitu. Oke. Lanjutin ya. Gimana? Masih lanjut? Serah. Oke. Nah, sekarang yang bagian D. Coba dijawab. Artinya apa? What are the point
Which of the points lie. lie in the first quadrant? Artinya, di manakah titik-titik yang terletak di titik satu in the first quadrant, yang di kuadran pertama. Sebutkan titik-titik di kuadran satu. DIB. Ah? DIB. DIB. Atau B sama I aja ya. B sama I di kuadran. Kalau kita include yang titik-titik yang di bidangnya, bisa aja juga D masuk. Di second quadrant berapa? Bisa AFJ. AFJ. In the third quadrant CH. CHF ya. Oke, kemudian in the fourth quadrant EJ. EG. Terus oke, pertanyaan barusan kita ada sedikit keliru kayaknya ya. Kalau di kuadran artinya nggak masuk ke titik-titik yang ada di garis pas tepat bertepatan dengan sumbunya. Soalnya di sini ada pertanyaan pas on the x-axis. Ada ya pertanyaan juga ada on the y-axis. Jadi tadi yang in the first quadrant jawabannya cuma 2, yaitu I dengan B. Yang di first quadrant ini aja. Nah, I dengan B. I and B. Terus in the second quadrant apa aja? In the second quadrant. In the second quadrant. Ini nih. Apa? A sama J. Oke. Third quadrant. Kuadran ketiga. G sama E. Kuadran 3 bukan di situ. Sorry. Kuadran 3 tuh ini muternya ke berlawanan arah jarum jam. Ini kuadran 3 nih. Nah. Kuadran 3. Jadi muternya gini nih. Ini 1, ini 2, ini 3, ini kuadran 4 gitu. Yang kuadran 3 berarti titiknya apa saja? Kuadrat 3 titiknya kuadrat 3 titiknya H sama C. Oke. Kuadran 4 titiknya ada apa saja? D sama I. G sama E. Terus on the x-axis artinya yang tepat pada sumbu x-axis. Pada sumbu X, yang tepat di sumbu X. Yang tepat di sumbu X. Titik apa? Titik D. Bukan. Sumbu X, sumbu X. Sumbu X kan ini nih. Nah, ini sumbu X. Berarti yang tepat berada pada sumbu X, titik apa? Sumbu X titik. Yang tepat ada di sumbunya gitu. Ini nih, titik apa tuh? Titik apa? Karen? Titik apa yang ada tepat di sumbu X? 4. Titik apa? Titik apa? Namanya. Nama titiknya apa? Pakai huruf apa? Nggak ngerti serapan sih. Ini pertanyaannya gini. Which of the points lie on the x-axis? Nah, yang ini. Manakah titik yang tepat terletak pada sumbunya? Sumbu X maksudnya. Titik yang tepat terletak pada sumbu X. Ini kan sumbunya ini nih. Nah, jadi yang cari titik yang terletak di sumbu X-nya pas bertepatan gitu.
Mau di sini kayak apa di sini, apa di sini, apa di sini terus, tapi tepat gitu. Nah, di sini cuma ada satu titik apa yang bertepatan di situ. Yang tepat ada di sumbunya, sumbu X. Ya, ketemu? Hmm. Nah, ini nih. Ini titik apa? Titik apa? F. Titik F. Titik F ini tepat pada sumbunya. Ya enggak? Ini kan sumbu X. Oh, oke. Nah, ini sumbunya namanya sumbu gitu. Sumbu X, ini sumbu Y. Kalau yang tadi kan di kuadran itu artinya di luar sumbu tapi di antara, nah kira-kira di tengah di sini gitu. Di antara titik-titik yang ada di sini. Ini kuadran 2 di sini terus semuanya. Ini kuadran 3 semua ada di sini. Ini kuadran 4. Nah, pertanyaan keempat, kelima ini adalah titik yang ada tepat di sumbunya, di sumbu X, yaitu titik F. Nah, pertanyaan terakhir, titik yang ada di sumbu Y, yang pas terletak pada sumbu Y. Titik apa namanya? Ya, sumbu Y-nya mau positif atau negatif? Di situ cuma ada satu juga. Titik apa? D. Iya, betul sekali ya. Titik D. Titik D ini hanya ada satu dan titik ini bertepatan atau terletak pada y-aksis. Atau dalam bahasa Inggris kita pakai kata on, preposisi on artinya pada, tepat pada sumbu y-nya gitu ya. Oke? Paham? Bisa kita lanjut? Ya. Ya. Sekarang berikutnya consider the map alongside. Misalkan peta berikut ini ya. Di situ write down the coordinates of the house. Tuliskan koordinat dari rumah. Berapa koordinat rumah? Sebutkan aja jawabannya. Berapa koordinat rumah? Koordinat rumah nggak ada titik. Nah, titiknya kira-kira di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah rumahnya kira-kira. 2,1. Oke, saya setuju. Sekarang yang tree. Tree itu apa? Tanaman, pohon. Di tengah-tengah pohon ini ada titik, anggap saja di sini. Berapa koordinat pohon ini? Yang 3,2. Ini 3,2. Flower garden. Taman bunga. Yang ada bunga aja. Taman bunga yang ada bunga. Bunga ini posisinya di mana? Titik tengahnya aja dari kira-kira di sini. Berapa posisinya? Nah, tengah-tengah ini berapa posisinya? Posisinya 1,5. Min 1, ini nih di sini. Min 1,4. Oke. Terus apalagi sekarang flower garden udah car, mobil. Posisinya berapa? Mobil ada ketemu? Di mana mobil? Mobil di 4,-3. Ya, betul. Ini adalah 4,-3. Terus apalagi sekarang dog. Ya, posisi dog di mana? Berapa posisi ini? Ya? 1,5. Oke. Betul. Sekarang carrot patch. Carrot nih. Wortel. Berapa posisi wortel di sini? Min 4,2. Oke, setuju. Min 4,2.
Terus apa lagi? Letterbox, kotak surat. Posisinya berapa? Min 1,5. Kebalik. X dulu yang dibaca. X-nya kan ke kanan. Berapa X-nya? 5,-1. Oke. Terus tool shed. Kira-kira yang ini nih ya. Satu lagi yang belum, tool shed. Berapa posisinya? Tool shed ini. Min 5, Kebalik. Bacanya 2,-5. Kenapa? Min 2,-5. Oke, betul. Min 2, min 5. Hati-hati yang dibaca adalah sumbu X-nya dulu. Ya. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya. Coba diterjemahkan bisa. Which of the things lie in the first quadrant? You can answer in English if you want. What's the first question? The answer of the first question. Which of the things lie in the first quadrant? Which one? Which of the things lie in the first quadrant? Ada apa saja di kuadran 1? Anjing sama rumah. Now, Kuadrat 2 ada bunga sama carrot. Kuadrat 3 ada pohon sama itu nggak tahu. Kuadrat 4 ada mobil sama pos. Kata pos. Oke, good. Timer boleh break, guys. Kenapa? Udah selesai, Sir. Oke, kalau gitu. Break dulu. Oke, ya udah 1:30, udah 1 jam ya. Oke. 1 jam ya, saya mau tidur, Sir. Nanti kita masuk lagi jam berapa? Seperti kemarin ya. Wait, I think. Nggak mau tidur sih. Kayak I think jam 1. Kenapa? Kenapa, Karen? Nggak kedengeran suara? Kayak kemarin aja, Sir, jam. Kemarin 2:30. Ya. 2:30 ya sampai jam 3. Oke. Thank you for your attention. Ya, kita mulai 2:30 ya. Oke. Ya. Bye-bye. See you. Semangat.